Oke, shalom semuanya. Kita akan sama-sama memulai ibadah GIC kita malam hari ini. Berapapun yang hadir, baik yang menyaksikan secara langsung di Zoom maupun secara offline, kita sama-sama akan memulai ibadah kita malam hari ini. Baik, mari sama-sama saja kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan mulai acara ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami sama-sama boleh bersekutu, mencari Tuhan melalui komunitas online ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, urapi hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap kami boleh sama-sama belajar, boleh sama-sama bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami lebih lagi untuk mengenal Tuhan Yesus. Dianya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengurapi dan memakai jaringan internet dan jaringan listrik. Semoga semuanya bisa kami pakai normal dan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saya serahin ke WL-nya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya, kenang selalu. Kami yakin padamu Tuhan, ku percaya Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hati untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
hanya mampu jadikanku hamba yang kenal selalu. Anugerah-Mu Yesus, jadikanku hamba yang berkenan selalu kepadamu Tuhan. Saya persilakan yang membawakan firman. Shalom. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menerangi hati dan pikiran kami, supaya pada saat kami belajar firman-Mu, kami diberikan pewahyuan yang daripada Engkau. Berkati kami semua yang mendengarkan dan kami yang ingin belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pada malam hari ini kita akan mulai belajar tentang yang sesuatu topik yang menarik, yaitu tentang manusia. Ya, di dalam Grow in Christ 4.0 ini kita sudah belajar tentang seri-seri yang basic tentang baptisan, dan juga kali ini kita akan membahas tentang manusia. Nah, yaitu fakta tentang manusia ya. Tentunya kalau ada bahasan tentang manusia satu, minggu depan kita akan membahas juga banyak sekali dan sangat menarik ya untuk membahas tentang manusia ini. Ada beberapa fakta tentang manusia, yaitu yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk ciptaan. Ya, saya akan bacakan ayatnya di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi dan satu lagi kita akan membaca di dalam kitab Ayub ya. Nah, pada dasarnya sebentar saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-33, Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi di dalam dua pembacaan tadi dinyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ya. Ya, jadi yang pertama tadi dikatakan serupa dan segambar dengan Allah, dan yang kedua itu di dalam Ayub dikatakan diberikan nafas yang maha kuasa. Jadi dihembusi nafas Allah ya. Jadi ini yang membedakan makhluk lain dengan manusia adalah di teknik pembuatannya ya. Jadi manusia itu dibentuk oleh Tuhan sendiri dan diberikan nafas hidup oleh Allah ya. Nah, itu yang pertama, itu yang paling penting, bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, fakta yang kedua tentang manusia. Manusia itu adalah makhluk yang bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Ya, jadi karena diciptakan oleh Allah, maka tentu ciptaan ini bergantung kepada yang menciptakannya ya, yaitu Sang Penciptanya tadi, yaitu Allah sendiri. Nah, Allah adalah sumber dan alasan manusia itu ada.
Ya, kedamaian sejati hanya bisa ditemukan saat manusia dekat kepadanya. Mari kita baca ayatnya, ada di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai dengan yang 31. Mari kita semua sama-sama menyimak. Saya akan membacakan buat saudara. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitahukan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, jadi manusia itu dikatakan di sini dengan sangat jelas bahwa harus kembali kepada Sang Pencipta, ya, bergantung. Dan ini kedamaian yang ada itu tidak bisa diberikan dunia kepada kita, kepada manusia, tetapi hanya dari Allah, karena Allah adalah sebagai sumber. Ya, jadi jelas sekali di dalam pembacaan Kisah Para Rasul yang tadi saya sudah bacakan, bahwa manusia adalah makhluk yang hanya bergantung kepada Sang Pencipta. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, faktanya tentang manusia. Manusia adalah makhluk trikotomi. Ya, trikotomi itu apa? Yaitu terdiri dari 3, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi manusia itu adalah makhluk 3 di dalam 1, ya. Terdiri dari roh untuk berhubungan dengan Tuhan, jiwa untuk berhubungan dengan manusia, dan tubuh, yaitu soma, ya, untuk berhubungan dengan dunia sekitar. Jadi 3 kualitas itu membentuk intelektualitas atau kecerdasan, imajinasi, pengertian, sehingga mampu mengungkapkan perasaannya dengan bahasa. Jadi manusia itu ini mulai lebih dalam lagi, ya. Selain manusia adalah sebagai makhluk ciptaan dan makhluk yang bergantung kepada Sang Penciptanya. Nah, sekarang kita belajar lagi kepada fakta bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi
semakin saudara mengerti bahwa kenapa kita ada saat ini, kita mencoba mengupas ya, sedikit demi sedikit, lapis demi lapis, apa fakta dan apa tujuan kita ada di dunia ini ya. Jadi bagaimana kita bisa mendekat atau berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita mengerti ya dari dalam pelajaran hari ini. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu fakta bahwa manusia memiliki kehendak bebas juga ya. Kehendak bebas yang kita juga ada tercatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Ibrani 9 ayat 14. Saya bacakan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, di sini ada yang namanya tadi dikatakan memiliki kehendak bebas berhubungan dengan hati nurani ya. Kenapa di sini dikatakan berhubungan dengan hati nurani ya? Yaitu kekuatan moral yang tidak aktif sebelumnya itu membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi sekarang apa itu sih sebetulnya hati nurani? Hati nurani itu adalah conscience ya. Jadi kemampuan pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Nah, dikatakan tadi kan manusia itu memiliki kehendak bebas. Tetapi apabila pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu tidak ditundukkan ke dalam Kristus, maka hati nuraninya ini menjadi tumpul. Maka akan membuat manusia itu sangat gampang jatuh di dalam dosa. Inilah tadi dikatakan manusia itu memiliki kehendak bebas. Bebas dia berbuat dosa, bebas dia juga menjaga kekudusan. Disinilah pentingnya bahwa sebagai manusia, di dalam kita berpikir, renewing your mind, perbaharuilah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Itulah juga tujuan kita berkumpul setiap hari Selasa bersama-sama di sini. Kita mengingatkan lagi, kita kembali diingatkan untuk kita selalu melekat kepada Tuhan melalui hati nurani kita ya. Jadi dengan pergaulan yang bagaimana dan juga bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bergaul kepada kawan-kawan, kepada keluarga, bagaimana cara kita berbisnis, itu akan mempengaruhi yang namanya kehendak bebas kita ya. Nah, kehendak bebas ini sangat berkaitan erat tadi sekali lagi dengan hati nurani. Ya, semoga di sini dengan adanya pelajaran setiap minggu yang kita terima dan juga setiap hari Minggu kita ke gereja bisa memberikan hati yang melekat kepada Tuhan supaya kehendak bebas kita ini ditundukkan kepada Kristus. Nah, yang terakhir ya, fakta tentang manusia bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kasih. Ya, ini yang paling penting ya. Sumbernya adalah Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ya, karena manusia diciptakan dari Allah, maka manusia itu juga memiliki kasih sebetulnya ya. Diciptakan untuk meresponi kasih Allah dengan kemampuan untuk dikasihi dan mengasihi. Ya, jadi tanpa kasih ini maka kehidupan manusia akan kosong dan hampa. Ya, saudara, jadi apabila kita melihat keadaan dunia pada saat ini, semakin kita mengerti bahwa di mana-mana itu terjadi krisis kasih ya. Jadi di dalam Alkitab sendiri pun dikatakan tidak ada gunanya kita memiliki segala sesuatu yang di dunia kalau kita tidak memiliki kasih. Ya, apa gunanya harta melimpah dan sebagainya, tapi kalau kita tidak ada kasih. Kasih itu apa sih? Dikasihi, kemampuan untuk dikasihi dan mengasihi. Ya, yang bisa menjadikan manusia itu penuh kasih kepada orang di sekelilingnya dan juga kepada orang yang tidak dikenalnya, dan juga mengasihi pada saat dia disakiti, mengasihi pada saat kepada orang yang menyakiti kita, itu adalah sumbernya dari Tuhan. Apabila kita melekat kepada Tuhan, maka
Tuhan yang sumber kasih itu akan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Jadi ini pelajaran minggu ini tentang fakta manusia. Yang pertama, manusia adalah sebagai makhluk ciptaan. Yang kedua, manusia bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Yang ketiga, manusia adalah makhluk trikotomi, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Keempat, manusia memiliki kehendak bebas, yaitu yang berkaitan erat dengan hati nuraninya. Dan yang terakhir, manusia adalah makhluk yang memiliki kasih. Ya, sekian pelajaran kita pada minggu ini. Saya berharap dengan adanya topik tentang manusia ini memberikan kita wawasan lebih dalam supaya kita lebih mengerti. Demikian, mari kita saya serahkan lagi kepada hambanya Bapak Charlton. Silakan Pak Charlton, diskusinya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala yang sudah menyampaikan dengan luar biasa. Ya, memang saya percaya memang bahan ini juga dibikin oleh Gereja IHK ya dalam satu kerangka bahwa sepanjang bulan ini kita berbicara mengenai membangun karakter yang kuat ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu memang disiapkan bahan materi oleh Gereja IHK tentang manusia hari ini supaya kita semakin sadar dan juga nyambung dari minggu lalu tentang iman. Karena kita berbicara mengenai minggu lalu tentang iman, maka kita mulai nih. Siapa yang beriman? Beriman itu manusianya, ya kan? Binatang nggak perlu iman. Jadi kita hari ini belajar bahwa setelah dibaptis, baptisan air, roh dan baptisan api, maka siapa yang beriman? Yang beriman itu adalah manusia, ya. Nah, hari ini kita belajar, Bu Gembala sudah mengajarkan kepada kita 5 fakta tentang manusia. Mari hari ini sebelum kita lebih jauh membahas tentang ini semua, tentang kita juga nanti interaktif, mari kita persiapkan, kita tutup dulu firman Tuhan dengan berdoa. Mungkin saya pimpin dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk semua pelajaran, semua firman Tuhan yang Kau taburkan dalam hati kami. Kami percaya sedikit banyak tidak pernah kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Kami hanya berdoa, biar kiranya Kau berkati Bu Gembala kami, Bu Marcella Tuhan, kemanapun dia pergi jadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan disenangkan, dan juga Engkau selalu buat dia berhasil, sehat, bersama dengan keluarga besarnya melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih juga untuk firman Tuhan sudah ditaburkan dalam hidup kami. Kami mau belajar, kami mau terus dibentuk, diproses oleh Tuhan. Hingga pada akhirnya kami memiliki kepribadian, kami punya karakter yang kuat di dalam Tuhan. Untuk menyambut zaman yang tidak semakin baik, tapi kami menjadi pribadi yang semakin siap dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kita berdoa syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini semua ramai hari ini ya. Ada 16.000 orang sama-sama dengan kita hari ini. Kita mau bahas mengenai manusia, doktrin tentang manusia. Nanti minggu depan ada juga lanjutannya rupanya, karena saya lihat itu manusia 1, minggu depan manusia 2. Mungkin kali ini saya coba dulu dari ada Bapak David. Shalom Pak David. Pak Davidnya hilang. Oh ada. Pak David shalom. Ada juga Pastor Rudi Wawa. Shalom Pak David, Pastor Rudi. Bisa dibuka kameranya Pastor Rudi, Pak David. Shalom. Halo Pak David, shalom. Shalom Pak. Ya, shalom. Bapak sehat ya Pak? Sehat, amin. Puji Tuhan. Bagaimana Pak? Kita belajar hari ini tentang manusia nih Pak Surudi. Bagaimana Pak Surudi? Manusia Pak Surudi. Kita ini manusia nih. Bagaimana nih? Menyambut era baru nih, terutama kita udah masuk COVID, udah mau 2,5 tahun ini. Bagaimana kita menjadi manusia makin oke apa makin bingung nih Pak Surudi? Pak David.
Ini soalnya sekarang manusia kayaknya kalau saya lihat di jalan itu makin stres ya, bukan makin ini. Kita perlu beritakan firman Tuhan ini. Gimana Mas Rudi? Manusia ini rupanya harus berhubungan selalu dengan Tuhan, katanya Bu Marshall tadi. Ya, intinya sih dari saya, ya setiap pribadi kita adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, maka seharusnya kita sebagai ciptaan itu bergantung kepada Sang Pencipta. Ketika kita bergantung, kita akan mengerti apa rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saya percayalah ketika kita mengerti, mengenal Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kodratnya kita sebagai ciptaan, kita akan mengerti bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat setiap orang yang percaya. Ketika kita mengerti rencana Tuhan, pastinya kita sebagai orang percaya, kita mempunyai iman seperti Pastor Charlton tadi bilang, kita akan mengerti kodrat kita, percaya saja, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu diberikan secara gratis. Gratis kita ya? Akan melihat gratis. Sebagai manusia kan kita bisa melihat kapasitas kita adalah kapasitas yang terbatas. Umur kita tidak tahu sampai kapan, tetapi kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi ketika kita mengerti bahwa Tuhan sudah menciptakan kita, seharusnya kita sebagai manusia, harusnya ketika kita diberkati Tuhan, harusnya menjadi saluran berkat. Ketika kita diberikan kuasa, diberikan mujizat, maka kita harus memperkatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita berkat. Ketika kita bisa menyampaikan karakter kita sebagai seorang anak Tuhan, saya percaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di akhir zaman ini. Karena sekarang ini kita bekerja sebagai manusia bukan hanya sebagai seorang yang pintar bercakap, tetapi seorang yang pintar melakukan. Karena orang yang pintar bercakap itu pasti banyak. Tetapi orang yang bisa menjadi contoh suri teladan bahwa kita adalah sebagai ciptaan Tuhan akan menarik jiwa-jiwa. Ya seperti itulah hambanya Pastor Charlton. Dalam loh ini, berarti sebenarnya Pastor Rudi, berarti hidup kita itu yang kita anggap biasa ini rupanya ada dampaknya ya. Ya, sebagai luar biasa lah, Pak. Walaupun kita itu, makanya hidup itu jangan petantang-petenteng ya berarti ya. Maksudnya jangan sembarangan, karena kalau lihat mendengar dari perkataan Pak Surdi tadi, berarti kita itu sangat berdampak pada orang lain. Orang lain tuh melihat kepada kita rupanya ya Pak Surdi ya. Ya, benar seperti itu Pak Surdi. Jadi orang bisa menilai kita bahwa kita memang anak Tuhan atau anak si jahat. Ketika kita mau berbuat jahat, pasti ada rencana Tuhan yang gagal. Tetapi ketika kita mengerti bahwa kita adalah anak Tuhan, maka hidup kita harus menjadi contoh, bukan hanya sebagai batu, sebagai satu orang yang melihat hanya kita pandai. Tetapi kita harus menjadi pelaku, kan seperti firman Tuhan. Jadilah pelaku. Betul. Jadilah domba-domba di tengah-tengah serigala. Oh ya. Jadi Bapak Ibu, dari Pak Surudi ini kita dapatkan sebuah pemahaman luar biasa. Sekalipun kita batu ya Bapak Ibu ya, kita bisa jadi batu yang mecahin kaca mobil, bikin orang sebel, atau kita jadi batu yang dipakai buat bangun rumah, kurang lebih gitu ya Pak Surudi ya. Ya, benar. Banyak. Kita bisa jadi seperti apa? Kita bisa menjadi palu yang menghancurkan menghancurkan kaca mobil orang, atau justru menjadi palu yang memaku paku ke rumah kita jadi makin kokoh. Jadi pilihan di tangan kita Bapak Ibu. Makanya seperti tadi Pak Surudi bilang, kalau hidup itu jangan hanya jago ngomong, tapi harus jago melakukan sesuatu. Itu karakter yang kuat di situ. Luar biasa ya Pak Surudi. Memang dalam ya Pak Surudi ya kalau kita bahas tentang ini ya. Itu sebagai biasa lah Pastor Charlton. Ya, sebagai manusia ketika kita mengenal firman Tuhan, seharusnya kita sebagai pelaku, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita belajar untuk mendoakan orang, karena satu jiwa itu berharga. Ketika kita belajar mendoakan orang, saya percayalah kuat kuasa Allah Roh Kudus akan menjamah orang itu, sehingga orang itu bisa melihat kita sebagai contoh suri teladan bahwa kita manusia punya kasih dan mengasihi.
Betul. Ya, Makanya saya tadi, juga banyak belajar lah dari hambanya Pastor Charlton. Jadi malam hari ini juga ya puji Tuhan lah, saya banyak belajar dari ya kebenaran malam ini firman kita Tuhan. belajar dari firman dari Bu Marsha, terutama tadi yang baru saja dikutip oleh Pak Suru di nomor 5 itu rupanya faktanya manusia itu bisa dikasihi dan juga bisa mengasihi. Jadi jangan maunya cuma terima. Nanti kan kalau masuk tapi nggak keluar ya kayak saya, badannya gemuk kan gitu Pak Suru dia. Tidak lah Pak, saya tidak berbicara. Contohnya aja, ya masuk terus, tapi kalau nggak keluar itu nanti bahaya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau kita dikasihi, kita harus kembalikan mengasihi. Kalau kita diberkati, berkat itu harus kita alirkan. Kalau kita dapatkan pertolongan di suatu hari, mesti menolong orang kan gitu. Jadi bersyukur, memang hari ini dari Bu Marcel, dari Pak Surudi kita belajar banyak. Berarti jangan pernah sia-siakan hidup kita Bapak Ibu. Kalau tadi kita dengar dari Pak Surudi juga menegaskan bahwa ciptaan itu ketahuan tuh, ya Pak Surudi ya, ada umurnya. Kan nggak mungkin hidup selamanya, jadi jangan sembrono. Aduh, itu ngerti. Amin, amin. Makin belajar firman, makin dalam, makin ngeri. Tapi ngerinya itu sedap, gitu ya. Luar biasa. Makasih Pak Surudi, semoga Amin, makin terima diberkati. kasih. Nah, terutama Bapak Ibu semua kita mesti doakan Pak Surudi, karena Pak Surudi ini yang biasa membaptis jiwa-jiwa baru. Oh ya, jadi memang kita perlu doakan supaya apa? Karena itu adalah gerbang menuju kepada keimanan, lalu kepada karakter yang benar. Jadi semoga selalu pelayanannya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Pak Niki sudah nyalain apa? Sudah nyalain kamera ini, saya tembak langsung nih Pak Niki nih. Ya, tadi ada istri tercinta lagi saya lihat ngintip itu. Itu ada kok, dia mau sharing gitu kok. Ya. Oh iya silakan. Mana istri tercinta? Ada. Mana? Oh dia punya sendiri. Oh keren. Punya ini. Tadi fotonya keren loh itu, profile picture-nya. Ya. Ayo, Cilidia, ayo di-sharingkan. Bagaimana hari ini kita dalam ini. Pak Surudi sudah membawa ke next level. Ini udah GIC 5.0 ini. Ya. Ya, mengenai karakter yang kuat ya. Dari minggu kemarin tuh, hari Minggu, itu bagus banget kena ke saya. Itu yang ketika kata-kata, ketika seorang kehilangan hartanya, sebenarnya dia tidak kehilangan apapun. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Tetapi ketika ia kehilangan karakter, ia pasti kehilangan semuanya. Yang saya mau sharingkan, mungkin di akhir tahun 2021 kemarin saya sempat sharing, masih bergumul ya soal bisnis gitu ya. Tapi di awal 2002 ini, saya berjuang gitu. Tadi saya sempat sharing sama Niki. Pokoknya Tuhan selalu bilang ke saya, jangan pernah menyerah, terus berjalan seperti itu. Meskipun kamu sekarang masih belum di posisi yang enak, tetapi dengan terus kamu berjalan, dengan terus kamu berjuang, maka semuanya akan dilancarkan seperti itu. Jadi ketika saya jatuh, saya selalu berdoa untuk bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Sehingga mungkin saya sedikit sharing. Sebelumnya bisnis saya mungkin karena kesalahan gitu kan, ada kesalahan manajemen segala macam, itu sampai minus gitu kan, minus nggak dikit jumlahnya eman. Tapi ketika saya di tahun ini, 2 tahun ini saya udah berjuang, puji Tuhan itu berkurang sehingga tinggal 25% lagi lah kurang lebih seperti itu. Dan masih terus berjuang. Tapi intinya dengan karakter yang seperti itu, ketika saat itu mungkin karakter saya mau menyerah gitu loh. Udahlah menyerah saya, selalu uangnya ditipu orang segala macam gitu. Tapi ketika tahun ini itu mulai bangkit dan puji Tuhan juga didoakan juga. Dan ya sudah mulai membaik. Itu aja sih, memiliki karakter yang kuat. Ketika kita kehilangan karakter, ya pasti kehilangan semuanya. Oke, itu aja sih sharingnya. Ya, puji Tuhan. Memang
tadi kalau kita baca itu faktanya tentang manusia itu punya namanya intelektualitasnya. Jadi punya kemampuan untuk mengukur dan menghitung. Itu ya seperti apa yang sedang dialami proses oleh si Lydia dengan suami ya. Memang pada akhirnya ada masalah, tapi kalau diberikan tubuh, jiwa, dan roh, jiwa, dan tubuh ya, ada koneksi kepada satu pribadi yang nggak terbatas itu. Akhirnya koneksi dengan yang tidak terbatas itu membuat intelektualitasmu juga jadi nggak terbatas. Tuhan ikut campur tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, karakter yang baik menarik juga hal-hal yang baik. Karakter yang buruk menarik hal-hal yang buruk. Nah, kalau karakternya baik, si Lydia makin baik, mau berjuang, nanti juga menarik hal-hal yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu semua, hari ini kita dapat juga kesaksian ya, si Lydia berjuang, dan rupanya kalau katanya motivator itu, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Ada hasil yang didapatkan. Jadi, jangan pernah takut untuk berjuang, karena perjuangan itu selalu membuahkan hasil. Ya, jadi kita doakan jadi berkat ya. Enggak cuma Amin. berkati, jadi berkat juga, menolong banyak Bapak Ibu yang lain. Mungkin suaminya juga mau ikutan ini cerita? Enggak sih Pak Charlton, karena udah di-sharing sama istri saya, itu udah mewakilkan. Dan yang disampaikan Ibu Gembala sama Ko Rudi juga itu udah luar biasa sekali. Jadi hari ini saya skip. Puji Tuhan, yang penting memang terus kita bangun kehidupan kita juga jadi bergantung kepada Tuhan dan berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan ya. Terutama soal mengasihi itu, saya itu kemarin sempat dengar teman saya itu berbicara bahwa kalau kita mengasihi itu tidak perlu dengan tindakan-tindakan yang besar, tindakan-tindakan kecil itu seringkali menjadi berkat. Saya tanya, contohnya apa? Kamu nge-like Instagram aja tuh orang seneng. Oh iya, iya juga. Jadi sekarang itu kalau saya lagi buka Instagram, saya nge-like-likein aja tuh foto orang, story orang. Itu rupanya punya dampak yang bagus, bikin orang happy. Jadi rupanya marilah kita mulai juga dari sesuatu yang kecil. Kayak tadi Cilidia. Cilidia itu kan berjuang dari kecil, walaupun masih minus usahanya, tapi berjuang terus. Yang dinilai itu bukan bisnisnya, tapi dinilai itu adalah perjuangannya. Pak Sulwi juga tadi bilang, jangan cuma jago ngomong doang, tapi mulai melangkah dalam perbuatan. Nah, berarti kita masih mulai melangkah dalam perbuatan. Coba sekarang kita panggil lagi nih, bintang-bintang tamu kita ini banyak ini dari 24 provinsi ini. Bu Iva itu saya sering nontonin sekarang tiba-tiba di Instagram saya banyak story-nya dari Bu Iva ini. Rupanya seorang artis Instagram ini. Saya baru sadar dan lucu-lucu loh Bu Iva itu. Mana Bu Iva? Waduh, malah sembunyi. Bu Iva saya suka nontonin reel-nya itu, rupanya lucu ya, ngikutin Rina Nose ya. Saya tuh diberkati loh dengan itu. Tapi memang Bu, di tengah-tengah dunia yang jahat, mari kita sebarkan video-video lucu. Itu saya terinspirasi loh dari Bu Iva. Walaupun buatanmu sederhana, homemade lah ya, tapi bikin saya ngakak malam-malam itu. Waduh, bener. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Iva tentang hari ini kita belajar tentang manusia? Manusia. Kalau menurut saya, untuk diri saya pribadi ya mungkin untuk kebanyakan orang, manusia itu kan memang pada dasarnya memang sangat tergantung pada Tuhan pastinya ya. Ya, terlebih kita sebagai manusia pun kalau mau berubah, untuk perubahan diri kita sendiri untuk positif ya kita harus berubah karakter kita sendiri dulu, ya kan? Ya contohnya apa yang menurut kita nggak baik dalam diri kita, ya kita mencoba untuk merubah karakter itu sendiri. Apa yang pemikiran kita yang buruk kita ubah yang baik.
apa ya? Ya intinya sih merubah diri kita sendiri dulu ya, karakter kita sendiri dulu sebelum kita mau menjadi baik ya kita harus punya pikiran baik dulu. Yang seperti kemarin dikhotbahkan ya, kita mau jadi baik ya kita harus punya pikiran baik dulu. Itu aja lah Pak, simple saya. Ya, berarti memang memulai yang baik. Makanya saya tadi bilang, saya apresiasi sekali itu video-video yang menarik itu. Ya itu cuma iseng aja sih Pak, menghilangkan kebosanan. Tapi seperti sudah saya singgung tadi Bu, di tengah-tengah dunia yang jahat, ya, perlu ada konten-konten yang seperti itu. Terutama apalagi kalau itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Jadi ada orang-orang yang kenal dengan Bu Iva, mungkin pelanggan salonnya, atau pernah lihat di IHK, atau minimal pernah lihat ibu masuk ke gereja gitu loh. Terus mereka tahu ibu anak Tuhan, terus punya konten bagus kayak gitu, mereka akan tertarik. Oh, karena sesuatu yang kecil, sederhana, jadinya malah ngikut untuk, oh ini saya mau ikut ibu itu, kemana ibu itu. Nah, bisa jadi Bu. Jadi saya berikan apresiasi. Ya, tapi justru mungkin orang sering lihat kita di gereja ataupun sering kita dilihat orang ibadah di gereja. Kadang saya mikir, boleh nggak ya seperti ini gitu ya kan? Nanti lu ke gereja tapi bikinnya begini-gini gitu loh. Kadang ada kan suatu kontennya positif Pak Bu, apa Bu? Apa itu kan ya, kembali lagi cuman buat iseng-iseng sih Pak, iseng buat hilangin kejenuhan aja. Betul. Dan memang saya juga mengamati dunia media sosial, itu salah satu konten positif Bu, jadi nggak usah khawatir. Yang jangan dilakukan itu ya konten apa tuh yang bercandain orang sampai kasar atau mukul apa. Ada kan, saya suka nonton itu. Main Gumsweet, nanti kalau kalah nunduk, temennya mukul pakai botol kecil, malah temennya dipukul pakai galon gede. Nah, itu kan kasar. Saya kalau kayak gitu tak taruh itu mobil tangki, tak taruh palanya itu. Jadi ya konten-konten yang Ibu buat saya rasa masih sangat positif, itu saya malah mau bikin juga nanti. Biar lucu lah. Kita bikin yang happy. Puji Tuhan. Makasih Bu Iva, terus berkarya dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang kita pindah ini ke Galaxy A50s siapa ya? Jangan-jangan ini juga salah satu ibu-ibu ajaib. Ibu-ibu ajaib dalam Tuhan ini. A50s, mungkin Pastor Fendi bisa bantu saya, ini siapa ini? Sekarang kita mungkin ke Pak Iskuros dulu. Wah, ini paling jauh nih. Terpaksa saya ke Pak Iskuros dulu. Brother Iskuros Mandagi dari Sulawesi. Bagaimana? Iya, shalom. Shalom, Pastor. Hari ini kita belajar tentang manusia. Bagaimana, Pak Pastor, tentang manusia ini? Coba berikan sedikit pelajaran buat kita ini. Pendapatnya bagaimana? Kalau dari saya pribadi, manusia itu kita harus tergantung kepada Tuhan. Tetapi manusia itu juga harus memilih pilihan. Apakah saat ini kan banyak krisis. Kita harus memilih di mana? Apakah kita harus dengan Tuhan? Karena banyak manusia-manusia sekarang yang memilihnya untuk hidupnya di luar Tuhan, happy-happy aja lah. Nggak apa-apa, hari Minggu ke gereja, pulang gereja buat dosa lagi. Tapi sebagai manusia, kita harus tergantung dengan Tuhan. Kita harus bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Agar kita selalu terkoneksi terus dengan Tuhan. Ketika dapat masalah, Tuhan memberikan jalan keluar, kita mendapatkan kasih karunia. Kita harus memberikan kasih karunia kepada teman-teman atau sahabat kita yang membutuhkan. Nah, kalau itu dari saya sih, Pastor Jalton, thank you. Berarti semua dimulai dari kebutuhan ya. Memang saya juga sudah 2 tahun ini mendapati kenyataan bahwa memang selalu itu
di-drive ya, dikendalikan oleh yang namanya kebutuhan. Saya ke mall karena saya butuh hiburan, ya kan? Saya makan karena saya butuh sesuatu untuk ngisi perut. Saya beli paku ya karena saya butuh paku, makanya saya ke toko bangunan. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan ya, Pastor Ispuros ya. Kalau memang kalau kita dirasa kita ini banyak krisis, ya akhirnya harus mendekatkan diri kepada yang mampu menyelesaikan krisis, kan begitu. Pada akhirnya ya harus bergantung kepada pribadi yang tepat. Nah, keputusan hari ini kita mendengar dari Mr. Ispuros Mandagi ini tentang keputusan. Keputusan kita mau seperti apa? Seperti yang kemarin juga dikhotbahkan oleh Pastor Fendi, kalau mau jadi baik, ya lakukan yang baik, pikirkan yang baik, nanti jadinya baik. Puji Tuhan lah. Semoga selalu yang baik-baik saja terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ini ada juga Pak Santo. Shalom Pak Santo. Ya, salam Pak. Shalom. Kita udah makin dalam ini Pak Santo. Kita butuhkan sedikit pencerahan juga dari Pak Santo tentang bagaimana topik hari ini. Ya. Kalau menurut saya sih, pribadi saya sebagai manusia, ya paling saya apa yang dikatakan pengajaran Pak Gembala, Pak Paulus Eko, yaitu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan jauhilah pikiran perkara-perkara yang di bawah, artinya duniawi. Itu sih satu. Yang kedua, yang diajarkan tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya. Itu sih. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita tahu percaya kepada Tuhan Yesus tidak dapat hukuman, tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia di bawah hukuman, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 18. Itu sih Pak, bagi saya sih, saya pikirkan seperti itu aja yang di dalam pikiran saya gitu loh, dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia gitu. Dan saya cuman ada pertanyaan nih Pak, boleh ya Pak? Pak Charlton. Pertanyaannya justru ditunggu sama Pak Charlton. Iya nih Pak. Pengajaran kita kan tentang manusia ini, elemen manusia kan terdiri dari 3 elemen. Tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam Kejadian, saya mungkin Kejadian 12 ayat 7 ya, dari tanah kembali debu. Itu kan pengajarannya itu dikotomi ya Pak ya. Ya kita, saya nggak perkuncikan permasalahan itu, saya cuma sekedar pengen tahu aja sih. Sebab yang tadi saya katakan ya itulah, yang penting pikirkan perkara-perkara yang di atas gitu. Saya hanya pengen tahu aja sih Pak, maksudnya kok ada yang seperti dikotomi gitu loh Pak. Ayatnya di mana Pak? Kenapa Pak? Kejadian berapa tadi Bapak bilang? Kejadian berapa? 12 ayat 7 kalau nggak salah ya Pak. Oh enggak nih, Kejadian 12 ayat 7 berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Pengkhotbah Kejadian 1. Pengkhotbah 12 ayat 7. Oh, Pengkhotbah 12 ayat 7. Baik. Oke, kita belajar sesuatu hari ini. Apakah memang ada perbedaan? 12 ayat 7 ya. Coba sebentar saya bacakan Bapak Ibu. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oh iya. Enggak, ini enggak ada. Tubuh itu kan kembali ke debu ya Pak. Ya. Roh, jiwa itu berarti rohani gitu. Ya. Jadi gini Pak.
Yang elemen yang ditempelkan di situ adalah dua ya. Kita bahasnya tentang dua. Tubuh, jiwa, dan roh. Atau kalau dalam urutan yang diajarkan dengan tepat oleh Rasul Paulus itu, trikotomi itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Jadi urutan skala prioritas yang harus dibangun itu dari rohnya dulu. Nah, jadi waktu Rasul Paulus berkata bahwa hendaklah Tuhan memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu agar terpelihara sempurna, berarti yang harus terpelihara sempurna pertama kali itu roh, kedua jiwa, baru tubuh. Nah, penempelannya begini. Jiwa itu nempelnya nggak ke roh, Pak. Jiwa itu nempelnya ke tubuh. Nah, roh manusia itu dihembuskan oleh Tuhan dalam Ayub 33 ayat 4 tadi. Itu pneuma. Pneuma itu berarti apa? Tuhan menghembuskan roh. Nah, yang Tuhan hembuskan ke hidup manusia itu rohnya dia. Pneuma itu roh Allah. Nah, roh Allah itu turunannya itu menghasilkan psyche itu atau syuke. Syuke itu dasar katanya psikologi, menghasilkan yang namanya kejiwaan. Nah, kejiwaan itu menempelnya ke tubuh, Pak. Jadi kejiwaan itu nggak akan ke Tuhan, Pak. Jadi waktu mati, kejiwaan itu nggak akan kembali ke Tuhan. Yang kembali ke Tuhan hanya rohnya saja. Rohnya ya. Oh. Jadi waktu tubuh, makanya soma. Kalau Bapak tahu artinya soma itu artinya bangkai, Pak. Jadi tubuh kita ini sudah dianggap bangkai. Kalau nggak ada pneuma, nggak ada roh dari Allah, tubuh ini sekedar bangkai. Tapi karena dihembusi oleh roh Allah, bangkai ini jadi hidup. Nah, untuk membedakan tubuh ini dengan binatang, kita dengan binatang, Pak Santo, ya. Itu diberikan namanya psyche itu, suke. Jadi kejiwaan. Nah, roh Allah waktu kita mati kembali kepada Tuhan, roh Allah itu kembali memberikan kembali kepada tempat yang semula, yaitu tahta kasih karunia Allah. Nah, jiwa itu bersama-sama dengan tubuh mati, Pak. Itu makanya pengkhotbah ke Bapak Salomo itu berkata, debu kembali menjadi tanah, ya debu itu, tubuh soma itu, bangkai itu, menjadi kembali ke tanah. Nah, roh itu kembali kepada Allah. Yeah. Jadi ya jiwa itu ikut mati, Pak, dengan tubuh. Jadi waktu Bapak waktu kita mati ke sorga, orang pendiam ya nggak jadi pendiam, Pak, di sorga. Nanti semua memuji Tuhan, ikuti standarnya Tuhan. Jadi kalau nggak nanti adik saya diem, Pak. Adik saya itu pendiam loh, Pak Santo. Adik saya itu plekmatis, melankolis sempurna. Jadi kalau nggak dicubit, nggak ngomong dia. Masa kalau masuk sorga nanti diemin Tuhan, waduh bahaya. Gitu. Jadi sekali lagi tubuh itu menempel dengan jiwa itu menempel dengan tubuh, sehingga waktu meninggal itu jiwanya juga hilang. Yang kembali itu roh, ya Pak ya. Jadi bukannya dua, kita mesti bersyukur kita tuh makhluk trikotomi, Pak. Ada roh Allah di situ. Itu ya. Toge juga, ini saya makan malamnya toge, Pak. Toge itu ya ada tubuhnya, ada jiwanya, Pak. Makanya kan ada satu profesor Yamamoto itu dari Jepang itu, kita bisa nguasain apapun makhluk hidup, termasuk air, es. Jadi dia ngomong sama es, kamu itu goblok, kamu esnya itu es gak ada gunanya. Esnya itu kembang esnya pecah, Pak, jelek hasilnya. Tapi ada satu es, balok es dikatain, kamu tuh baik, aku cinta padamu, aku mengasihimu, balok es. Kembangan esnya itu bagus, Pak. Jadi makhluk
air es saja itu punya jiwa. Nah, yang membedakan kita dengan balok es ya, pneuma tadi, roh Tuhan tadi. Gitu. Ya, Pak ya. Iya. Ada pemahaman. Oke. Gitu, Bapak Ibu, kita belajar hari ini juga dari pertanyaannya Pastor Santo, bahwa memang harus hati-hati. Jangan sampai kita ya gimana Pak Santo? Kalau kebangkitan manusia itu maksudnya dalam kita sering dengan kebangkitan, maksudnya kebangkitan kita di dalam pengajaran itu kebangkitan apa sih Pak? Ada berapa sih? Jadi di kitab Jevanya kalau nggak salah. Dan juga dipercaya oleh orang Yahudi, Pak Santo, bahwa waktu Tuhan bangkit, waktu Tuhan datang kembali untuk memerintah itu, maka kita akan dibangkitkan, Pak. Makanya dalam satu firman Tuhan dikatakan tulang-tulang kering akan dihidupkan kembali. Makanya gereja kita percaya kalau meninggal itu jangan ini out of context ya. Yeah. Tapi kalau meninggal itu jangan dibakar, Pak. Jasadnya. Kenapa? Nanti waktu Tuhan mau menghidupkan kembali tulang-tulang kering lah, tulangnya udah dibakar, udah jadi abu, kan nggak bangkit lagi. Jadi memang waktu Tuhan datang memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun itu, terutama sebelum perang itu kan Trinitas suci itu kan membangkitkan orang-orang kudusnya. Orang-orang kudusnya itu ya dibangkitkan secara tubuh, Pak. Jadi kuburan itu terbuka, orang-orang kudus dibangkitkan lagi, Pak. Perang lawan setan. Itu saya juga nggak tahu benar atau enggak, karena kita belum sampai di zaman itu, tapi memang penerjemahan dan juga penafsirannya itu kembali kepada tulang-tulang kering itu dibangkitkan, tubuh dagingnya itu ditambahkan lagi waktu Tuhan memerintah. Makanya kalau di Israel itu bukit di mana Tuhan Yesus naik ke sorga, di depannya itu ditaruh kuburan-kuburan, Pak. Orang-orang kaya itu ya punya kuburan itu di depannya persis tapaknya Yesus. Kenapa? Mereka percaya waktu Yesus turun kembali memerintah di bukit itu, maka yang pertama akan bangkit dia. Gitu. Kurang lebih begitu, Pak Santo. Itu ya, ini kita kembali lagi gini, Pak. Maksudnya kan kalau zamannya Yesus itu kan dulu orang meninggal itu kan dimasukin ke gua-gua ya Pak, bukan ditanam gitu. Betul. Karena lahannya masih banyak. Tapi kalau seperti kayak negara yang lahannya udah nggak ada gitu kan Pak, gimana ya kan harus dikremasi juga gitu. Iya, terutama kayak misalnya di desa kota terdingin di dunia itu kan Yakutsk siapa namanya di Rusia itu mayat nggak bisa busuk, memang harus dibakar. Ya saya percaya memang Tuhan itu Tuhan yang pintar lah Pak, dia itu cerdas. Pasti dia paham memang kondisinya begitu harus dibakar. Tentu Tuhan punya cara, Pak. Memang kan saya tadi bilang, saya juga nggak paham, ini kan semua penafsiran para sarjana teologi. Dan kita pun belum sampai kepada saat ini seperti itu. Tapi memang kalau bisa dikubur, dikuburlah. Gitu aja prinsipnya, Pak. Jangan bisa dikubur, tapi kita bakar. Kan gitu. Karena kembali kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Tapi kalau memang kita tinggal di negara yang kuburan itu mahal, kayak ada satu negara yang kuburan itu lebih mahal dari rumah, Pak, harganya. Karena kalau dijadikan tempat menguburkan orang mati itu dianggapnya sakral, harga tanahnya mahalnya bukan main. Orang jadinya taruh di rumah, gitu. Mayatnya atau dibakar lebih murah ya. Kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, Tuhan nanti punya cara. Tapi kalau memang kondisinya standar yang bisa dikuburkan,
ya dikuburkan Pak. Jangan dibakar, itu namanya nyusahin Tuhan, nanti malah PR-nya 2 kali. Gitu. Oke. Ya, makasih Pak Profesor penjelasannya. Ya, Makasih. Tuhan berkati. Jadi memang Bapak Ibu, kalau kebudayaan orang Timur Tengah itu justru di tempat di mana nabinya atau orang yang dia percaya itu adalah sakti ya, hebat. Nanti kalau bangkit lagi, ya terutama dalam konteks ini kita berbicara mengenai Tuhan Yesus di depan bukit dia naik ke surga itu ya, Kisah Para Rasul 1 itu, ditaruhlah kuburan supaya waktu dia datang memerintah, dibangkitkan kembali itu tulang-tulang itu. Jadi orang-orang yang dikasihinya itu bangkit lagi perang sama Tuhan, bangganya bukan main. Jadi kalau kita masih hidup, aja diberkati oleh Tuhan, apalagi kita nanti sudah mati, nanti tetap dipakai oleh Tuhan juga. Jadi harus baik, seperti tadi mana tuh, Cili dia ngomong. Cili dia tadi bilang, harus perkataan yang baik dan positif. Iya, betul. Supaya waktu mati nanti kita jadi bagian dalam kerajaan Allah. Nanti Bapak Ibu, GIC 4.0 ini nanti akan maju terus. Pelajarannya sampai kepada pelajaran tentang second coming atau kedatangan Tuhan yang kedua. Nanti akan ada banyak pemahaman-pemahaman baru tentang kita itu gimana di akhir zaman nanti. Kita akan belajar bagaimana kita bersikap di kerajaan 1000 tahun, bagaimana iblis dipenjarakan, akhirnya dilepaskan lagi, masa tribulasi. Nanti ini menarik Bapak Ibu, menarik. Apalagi saya sudah dapat bocoran nih dari tim penyusun. Minggu depan itu kita akan berbicara mengenai tujuan manusia diciptakan. Nah, ini lebih dalam lagi tuh. Minggu depan itu berbicara mengenai tujuan manusia diciptakan. Kehendak Tuhan atas hidup kita itu apa? Mengenai kita belajar mengenai pribadi yang kuat itu. Wah, saya juga nggak sabar ini nunggu minggu depan ya Bapak Ibu ya. Saya nyari-nyari Pak Henry Giovanni. Oh, sebelum Pak Henry ini ada Ciripka. Ciripka mau berbagi sesuatu, Ciripka? Mama L? Oh, Mama L sibuk sama L-nya. Pak Henry Giovanni, sehat Pak? Pak Henry? Ya, salam. Sehat, Salam, Pak. Pastor Dalton. Kita belajar hari ini, Pak, tentang manusia, Pak. Ini udah dalam ini. Bagaimana tentang manusia, Pak? Iya, nih. Henry. Hari ini luar biasa semua ini yang apa? Yang memberikan jawaban juga tentang kayak Bu Gembala, Pastor Rudy. Banyak teman-teman semua bagus-bagus semua. Saya juga hari ini mendengar juga banyak. Jadi saya paling cuman mau ini tentang roh, tubuh, dan jiwa ya. Ini saya boleh bertanya nggak Pastor Dalton? Boleh Pak, boleh Pak. Iya, saya masih roh, tubuh, jiwa. Maksudnya kan ini kan roh dari Tuhan. Seperti kan saya juga nggak tahu nih, kayak contohnya ciptaan Tuhan yang lainnya seperti hewan dan lain-lain itu kan saya juga baca di Firman bahwa hanya manusia yang mempunyai roh Allah kan. Nah maksudnya kalau di binatang itu dia roh atau hanya jiwa aja atau gimana ya maksudnya Pastor Challen? Saya cuma juga kurang paham. Pak. Jiwa. Gimana? Oh jiwa cuma ya. Jadi jiwa dia ada nggak ada roh ya? Enggak. Jadi dia itu karena dia nggak punya roh, makanya kita dengan leluasa bisa potong ayam kan Pak untuk makan. Oh iya. Kalau dia punya roh Pak, terus terang saya nggak akan berani makan ayam. Kenapa? Dia punya satu koneksi dengan Tuhan yang tidak boleh diambil oleh makhluk lain selain Tuhan. Nah, karena manusia itu makhluk trikotomi, ada roh, jiwa, dan tubuh, salah satu elemennya itu adalah tentang roh, pneuma itu, pneumatologi, pelajaran tentang roh Allah. Pneuma itu roh Allah. Jadi kalau kita punya roh Allah, berarti di dalam hidup kita itu ada sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Itu hanya boleh diambil sama Tuhan, Pak. Nah,
Oleh karena itu, binatang itu nggak punya itu, Pak. Binatang apapun, termasuk yang paling besar di dunia itu paus biru ya, itu nggak punya roh, Pak. Nggak punya roh Tuhan. Dia punya jiwa. Gitu. Makanya nggak pernah lihat, toh, Pak, paus hari Minggu ngumpul ibadah ke Tuhan. Bapak Ibu ditemukan ada 2.000 paus sedang beribadah kepada Tuhan. Atau 30.000 ayam hari ini berkumpul di depan gereja sedang memuji Tuhan. Nggak ada, Pak. Karena memang mereka nggak punya koneksi ke Tuhan. Mereka itu hanya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk mendukung kehidupan manusia. Support, Pak. Kalau pikiran itu, pikiran kan kita manusia tentu ada pikiran. Nah, itu masuknya di jiwa atau di roh itu, Pastor Charlton? Di jiwa, Pak. Jadi saya ulang lagi nih gambarnya tadi. Yang ini. Nah, manusia itu memiliki kehendak bebas, ya. Pikiran, perasaan, kehendak itu adanya di hati nurani, Pak. Itu di jiwa, Pak. Conscience. Conscience itu kon itu di dalam bahasa Latin, artinya di dalam science. Jadi ada satu pengetahuan di dalam kejiwaan manusia. Ini yang nggak dipunyai oleh binatang, Pak. Jadi memang binatang punya kemampuan berpikir, kan? Aku mau makan. Kalau monyet, aku nek makan itu aku mesti gelayutan, nyari pohon mangga, tak petik mangganya, tak kupas kulitnya, tak makan. Dia itu punya pikiran, aku lapar, aku mesti makan. Tapi dia nggak ngerti kenapa aku mesti makan, kenapa aku mesti hidup. Oh, kalau kita tahu, saya mesti hidup, kayak Pak Henry, saya mesti sehat, jaga diri saya, karena ada keluarga yang mesti saya bina. Kalau saya sakit, saya nggak bisa berusaha buat keluarga saya. Kalau saya sakit, saya nanti minggu nggak ke gereja. Kalau saya sakit, nanti saya ada jadwal meeting, jadwalnya kacau. Jadi kemampuan berpikirnya beda, Pak. Gitu. Jadi roh Tuhan itu, pneuma ini, yang membuat jiwa ini berbeda dengan binatang. Makanya dikatakan di sini, 3 kualitas ini membentuk intelektualitas, imajinasi. Kita punya kemampuan imajinasi. Bereshit bara Elohim, Pak. Dalam artinya, arti katanya, menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Itu kita punya kemampuan itu. Jadi misalnya Bapak lagi nggak punya duit, lalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku besok mau kerja keras. Dari kerja kerasku, aku menciptakan berkat buat keluarga. Bapak besok berangkat kerja keras, Tuhan kasih berkat, Pak. Itu namanya Bereshit bara Elohim, Pak. Menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Bapak udah kerja keras, Tuhan berikan yang berkat dari nggak ada buat keluargamu jadi ada karena kerja kerasmu. Itu daya imajinatif. Nah, memberikan pengertian juga memberikan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan dengan bahasa. Jadi kita punya bahasa, kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa nyanyi, bisa ciptakan lagu. Nah, kalau binatang kan enggak, Pak. Dari dulu anjing gonggong ya gitu. Gitu. Kalau ayam ya kokok petok gitu. Enggak berubah-berubah, Pak. Ini karena ada jiwa roh Tuhan yang membentuk jiwa ini menjadi luar biasa. Jadi gitu. Jadi kalau cuma 2 ini, Pak, jiwa sama tubuh, ya kita jadi binatang, Pak. Untung ada ini, Pak. Untung ada roh, ini kita jadi nggak jadi binatang. Makanya kalau ada orang bikin jahat, ini saya pertanyakan, ininya masih ada nggak ini? Takutnya sudah pergi keluar dari roh, dari tubuhnya ini, karena kalau ada dia ini, pneuma ini, harusnya dia saya masih begini. Sorry. Ini roh ini, kalau dia berbuat jahat, saya pertanyakan ininya di mana? Ini bahaya ini. Nah, jiwa dan tubuh ini cuma sekedar tubuh sebutannya kalau saya dulu belajar namanya tubuh fungsional namanya, Pak. Binatang itu namanya tubuh fungsional. Jadi tubuh yang bergerak
tetapi nggak punya tujuan. Nah, roh ini yang kasih tujuan. Anjing ya kemana-mana nyari makan, Pak. Tapi dia nggak punya tujuan hidup. Aku ngapain ya? Aku cuma tahu-tahu aku ada. Nanti kalau mati ya sudah mati. Tapi kalau kita ada roh ini membuat kita jadi punya tujuan. Dan minggu depan nanti kita pelajari itu, Pak. Tujuan manusia diciptakan. Nah, itu. Sama seperti halnya ini ya Pak Catan. Maksudnya ini maksudnya saya pribadi ya. Sebelum saya kenal Tuhan, saya itu contoh melakukan kesalahan atau dosa itu seperti hal yang biasa ya, seperti hal lumrah ya gitu. Maksudnya contoh berjudi atau contoh mabok-mabokan atau contoh narkoba itu enggak, jadi dia makin terbiasa. Tapi saya semenjak kenal Tuhan ya baru tahun, saya juga baru ya tahun 2021 itu mulai ada timbul rasa kayak gimana? Kayak merasa bersalah. Terus kalau kita melakukan kesalahan, saya melakukan kesalahan, saya jadi, waduh, kayak ada rasa kayaknya Tuhan marah nih. Terus saya minta maaf. Kalau dulu kan saya nggak pernah ada rasa seperti itu. Itu juga termasuk roh Tuhan ya, berarti ya itu ya kayak gitu ya. Ya itu. Ini Pak, manusia dalam makhluk yang bergantung kepada Allah. Jadi walaupun dia bikin dosa, Pak, seperti Bapak dan saya juga dulu pernah bikin dosa, Pak. Tapi kita tahu kan, ada satu ruang kosong dalam hati yang nggak bisa diisi oleh apapun, Pak. Pulang ke rumah tuh kayaknya kok aku capek, itu jalani hidup, bikin dosa, terus kan masih gitu, Pak ya. Iya. Lalu merasa kosong. Lalu kita waktu cari Tuhan mulai itu diisi, Pak ya. Ada satu perasaan puas, ibadah itu kita hidupnya jadi makin seger. Saya sukacita hari di gereja, nyembah Tuhan, ketemu dengan teman-teman seiman. Itu karena memang kita nggak bisa pungkiri, Pak. Hanya bisa diisi sama Tuhan itu, Pak. Nah, karena roh itu milik Tuhan, Pak. Jadi harus dekat dengan hadirat Tuhan, atmosfer. Ikan, Pak. Sekalipun di luar air dia bisa hidup, tapi mau sampai kapan gitu. Dia harus masuk lagi ke air, sama seperti kita. Harus masuk ke atmosfer ilahi itu. Karena roh ini milik Tuhan, harus didekatkan ke Tuhan gitu loh, Pak. Ya. Bapak pernah tahu headset Bluetooth nggak? Tahu Pastor Jordan. Headset Bluetooth kalau Bapak jauh dari Bluetooth-nya kan mati dia, Pak. Iya, putus-putus dia. Putus-putus, Lama-lama Pak. mati. Ya. Lama-lama mati. Bapak deketin, kenceng kan? Ngomong lancar, mau dengar musik juga merdu, apa ya kayak gitu, Pak. Kita tuh kayak Bluetooth sama Tuhan, Pak. Kalau jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh nanti sinyalnya nggak bagus. Iya, hati nuraninya jadi mati ya Pak kalau jauh dari Tuhan. Hati nurani mati. Saya itu dulu di kantor saya BSD itu saya sekeliling itu panti pijet, Pak. Nah, mereka itu suka godain saya. Saya nggak tergoda, tapi sering minta ditraktir kopi. Terus saya ini kan pendeta, toh, Pak. Mereka tahu saya pendeta. Mereka tahu persis. Saya tanya, kamu itu loh jual tubuhmu itu. Kamu nggak capek nggak? Saya bilang. Capek dong, Koko, katanya. Kamu sehari layani berapa orang? Minimal 3, satu hari bisa 5 orang. Waduh, saya bilang. Kok kamu nggak capek? Aku sebenarnya capek kok, cuman aku karena kebutuhan uang. Kalau utangku lunas saja, aku mendingan pulang kok, jual gado-gado, jual pecel. Kenapa? Aku tuh masa berdosa loh. Anakku tak kasih makan uang haram. Loh, orang dosa kayak gitu loh, Pak. Bisa sadar, saya itu salah sebenarnya. Tapi saya nggak punya jalan lain. Caranya saya ya jual tubuh saya. Sama kayak preman. Saya juga dulu preman. Saya ya sampai sekarang ya pertemanan sama preman. Mau sekasar apapun saya nggak ada takutnya. Saya tanya, kamu rambut gondrong, mabuk-mabukan itu sebenarnya kamu nyari apa? Saya sebenarnya nggak mau kok mabuk-mabukan. Capek saya. Man, saya tahunya begini. Saya tuh orang bodoh. Saya kemampuan lain selain nodong orang, jadi tukang parkir. Coba kalau saya belajarnya benar dulu. Mungkin saya sekarang bisa berubah hidupnya. Saya capek. Jadi premannya capek, penjahatnya capek, pelacurnya capek. Punya ketergantungan sama Tuhan itu loh, Pak Henry itu.
Kayak gitu loh Pak Hendy. Kurang lebihnya kayak Ya, terima kasih. Jadi Ya baik, Bapak terima Ibu, kasih Pastor Telton. ya Bapak Ibu semua, hari ini kita belajar. Pikirkanlah yang baik, maka yang baik akan jadi pada kita. Ini nyambung juga dengan apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Fendi. Loh, Pastor Fendi kok jadi beruang kutub? Luar biasa Pastor Fendi. Bapak Ibu, hari ini kita belajar banyak. Semoga kita dibentuk Tuhan ya. Perbuatan kita, perkataan kita, membentuk kita jadi pribadi yang kuat. Jangan sampai karena kesalahan ucap, kesalahan tindakan kita nggak menjadi seperti yang seharusnya. Ingat, kita itu manusia punya namanya expiration date, tanggal kadaluarsa. Jangan sampai tanggalnya udah datang, kitanya masih belum dimasak. Saya sering itu punya kalengan, itu nggak dibuka, tahu-tahu udah rusak karena tanggal kadaluarsa udah datang. Jangan sampai kayak gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan berkat buat kita. Saya serahkan kembali kepada Pastor Fendi untuk wrap things up ya malam ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you, Pastor Charlton. Mungkin ada Pak Gembala yang mungkin mau kasih sepatah dua patah. Silakan, Pastor. Oke, teman-teman luar biasa malam hari ini ya. Saya hanya mau ingetin bahwa tentang manusia ya memang Tuhan itu kalau kita bicara di Kejadian 1 ya ayat 26 kan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Jadi ada dua. Ada gambar, ada rupa. Ini harus dipisahkan ya. Gambar itu apa? Ya, gambar itu ya gambarannya Allah. Jadi secara kalau Pastor Fendi itu kan ada di konstruksi ya, perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, bangun gitu ya. Sebelum membangun itu kan ada blueprint-nya ya. Ada blueprint. Nah, itu adalah gambar gitu ya. Nah, itu bicara tentang karakter. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan itu sekarakter sebetulnya dengan Tuhan. Lalu rupa. Kalau rupa itu bentuknya ya terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Walaupun Allah itu kalau itu bicara tentang Tritunggal Maha Esa ya. Nah, yang dihancurkan iblis itu sebetulnya gambar Allah dalam hidup kita. Ya. Makanya dalam bulan ini IHK membahas tentang karakter. Karena kalau hanya kita punya rupa, ya rupa itu kan banyak ya. Ada setan menyerupai menyerupai malaikat terang, tapi bukan setan segambar dengan malaikat terang, tidak, karena gambar itu bicara tentang karakter. Sekali lagi, yang dihancurkan oleh iblis pada waktu di Taman Eden itu iblis menjelma menjadi ular begitu. Yang dihancurkan itu bukan rupanya Adam dan Hawa dihancurkan hancur-hancuran jadi jadi bandeng presto, itu enggak. Tapi yang dihancurkan itu adalah karakter ilahinya Adam dan Hawa. Ya. Karakter ilahi kita itu ya di dalam Alkitab di Perjanjian Baru ya buah roh ya. Nah, itu karakter ilahi yang seperti itu yang hilang gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang manusia, ya sebetulnya kita harus kembali lagi, kita harus membangun karakter. Kejatuhan manusia itu pilihan ya. Mestinya waktu itu Adam dan Hawa tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, yaitu lalu dia ambil. Nah, itu pilihan sih ya. Pilihan. Karena itu karakter. Jadi sekali lagi, akhirnya gambar Allah dalam hidup Adam dan Hawa itu hancur. Teman-teman, jadi ini kata kuncinya di sini. Lalu bicara tentang tadi ada trikotomi ya, tubuh, jiwa, roh, atau jiwa, tubuh, dan roh. Nah, jiwa itu letaknya ada di tengah. Tubuh ada di luar, lalu roh itu ada di dalam. Ya, dihembusi nafas hidup oleh Tuhan. Jiwa itu antara, jadi antara tubuh dan roh. Roh itu tidak bisa bicara, tidak bisa connecting dengan tubuh tanpa ada jiwa, karena dalam jiwa itu ada 3, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, nempelnya jiwa itu ada pada darah, ya pada tubuh. Nah, roh ini sesuatu yang ilahi, roh manusia itu, makanya pada waktu Ayub itu
setan itu minta izin sama Tuhan untuk menggodain Ayub, ya Tuhan hanya ngomong jangan sentuh rohnya. Ya, artinya boleh kamu sentuh tubuhnya, boleh kamu bikin kacau jiwanya. Ingat jiwa ada 3 bagian, ya tubuh, jiwa dan roh. Ya, maaf ya, dalam roh ada 3 bagian, pikiran, perasaan dan kehendak. Boleh dihancurkan, dibikin bingung. 1 hari anaknya mati semua. Ya, saya pernah menghitung 1 hari kerugian Ayub itu mencapai kurang lebih hampir 300 miliar 1 hari. Hitung semuanya sama budaknya, sama semuanya itu, kira-kira kalau dihitung dalam uang Republik Indonesia rupiah itu, 1 hari ruginya itu 300 miliar. Itu enggak gila aja sudah untung ya. Itu masih tidak mengutuki Tuhan, itu hebatnya. Nah, yang dihancurkan itu adalah tubuh dan jiwa. Ya, ini yang dihancurkan. Lalu roh itu enggak bisa diutik-utik. Nah, karena jiwa itu adalah chip manusia, ingat pelajaran beberapa waktu yang lalu. Jiwa itu chip manusia, jiwa bisa menghancurkan tubuh, jiwa bisa menghancurkan roh. Ini tidak bisa kembali lagi kepada penciptanya, karena di dalam jiwa ini isinya tuh kehendak bebas. Ya, ingat di dalam jiwa itu isinya kehendak bebas. Ya, pikiran, perasaan, kehendak. Pikiranmu bagaimana memikirkan tentang Tuhan? Perasaanmu bagaimana? Karena ditipu orang lalu galau, karena nggak punya uang lalu mau bunuh diri, karena tertekan ekonomi lalu meracau itu ngomongannya ngalup bahasa Surabaya itu ya, kayak orang gila ngomong sendiri gitu. Itu kan pilihan. Stres dan tidak stres itu pilihan hidup ya. Bahagia dan tidak itu pilihan. Kalau hari ini kita berkata apapun yang terjadi aku tetap bahagia, itu pilihan, itu jiwa. Nah, kalau jiwanya sudah seperti itu, lalu tubuhnya tenang, tidak sakit-sakitan, roh itu bisa langsung dengan Tuhan. Makanya Daud berkata, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Jadi yang disuruh memuji itu jiwanya. Pikiran, perasaan, kehendak ditaklukkan kepada Kristus. Ya, nah, seperti itu teman-teman. Jadi ingat ya tentang tadi ada yang bicara tentang boleh dikubur atau dibakar ya, dikremasi. Menurut Alkitab tidak sangat dijelaskan secara spesifik ya, tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, jadi dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu, ya. Kalau abu itu ya debu, ya. Abu itu debu dan menjadi tanah, ya. Tidak menutup kemungkinan Tuhan itu bisa segala-galanya, bahkan dikatakan bumi itu tumpuan kakinya Tuhan. Tuhan bisa sanggup yang sudah dibuang ke laut gimana Pak? Oleh anugerah Tuhan bisa dibangkitkan kembali dengan caranya Tuhan. Ya, dikubur sekalipun itu kalau umur kuburannya atau umur orang yang dikubur itu 300 tahun gitu ya. Saya kira kalau diambil lagi gitu ya sudah jadi tanah, sudah jadi debu. Ya cuman proses kremasi ini mempercepat tubuh ini hancur. Soalnya teman-teman bisa lihat ya, dulu itu banyak orang yang ditangkap mempertahankan iman di kitab Perjanjian Lama ya. Itu dibakar hidup-hidup sampai jadi abu. Hanya mempertahankan iman. Ya, di kitab Perjanjian Baru juga banyak orang ditangkap, ya, perang salib apa segala macam itu mempertahankan Kristus, mempertahankan iman. Banyak yang dikuliti, banyak yang dibakar sampai jadi abu. Nah, kalau kita bicaranya gereja tidak boleh melarang jemaatnya untuk dibakar. Lah terus yang mati dibakar gimana dong? Ya, itu kan tidak sengaja terus tetap menginjil lalu ditangkap, dibunuh, dibakar itu bukan 1-2 orang. Kalau saudara melihat sejarah gereja merinding loh. Banyak sekali orang-orang yang mati dibakar. Jadi abu. Jadi doktrin ini semua gereja masih sampai hari ini tidak bisa diputuskan boleh dibakar atau tidak ya. Itu gereja yang betul karena sampai hari ini belum ada hukumnya ya. Sekali lagi kalau ini kita anggap sebagai satu kebenaran tidak boleh dibakar. Itu para orang-orang kudus yang mempertahankan iman, martir-martir itu sampai dibakar, terus bahasa Jawanya piye nasibnya dia, gitu kan. Jadi keadilan Tuhan itu di mana? Ya, jadi ya artinya boleh dan tidak boleh itu tergantung situasi, gitu ya. Nanti kalau saya meninggal ya bakar aja nggak apa-apa. Yang penting jangan dikasih bumbu. Tuh, bakar kasih bumbu dibagi-bagi bahaya.
Ya, jadi saya kira itu. Lalu Pastor Fendi, saya mau ingetin aja bahwa minggu besok itu kita, Kamis ya, Kamis besok kita ada acara ibadah. Kita ibadah kenaikan jam 10 pagi. Teman-teman nanti kita bisa penuhi gedung gereja. Karena pemerintah juga sudah mengizinkan 100%, ya, jadi saya kira tidak perlu takut-takut lagi, kecuali orang memang cari alasan untuk tidak mau ke gereja, yaitu ya itu cerita lainnya. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan, para diakon-diakonis hukumnya wajib, ya, karena pemerintah sudah mengizinkan. Saya kira kalau kita tidak ikuti aturan pemerintah, ya gimana, nggak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi semua harus hadir, lalu bawa semua jemaat, kita akan siapkan 1.500 kursi di gereja. Kalau cukup, ya, kursi kita nggak ada segitu. Ya, jadi saya kira itu saja teman-teman, yang penting yakin dan percaya kita biji mata Tuhan, jangan meninggalkan iman, dan paling terakhir ikuti juga setiap hari Senin sampai hari Jumat, renungan siang, ya, ikuti itu. Hanya tidak lebih dari 6 menit kok. 5 menit, sekian detik, 5 menit, sekian detik, itu ya. Cara kita memelihara iman, ya. Ingat, kita adalah gambar dan rupa Allah. Gambar Allah dan rupa Allah. Kembalikan karakter ilahi kita, ya, gambar Allah dalam kehidupan kita, ya. Bangun karaktermu. Roh Kudus bukan ngurusi karakter kita. Roh Kudus hanya memberikan kekuatan. Yang membangun karakter itu kita, gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomong, Tuhan, mari Tuhan angkat kemarahanku, ya, angkat dustaku, enggak bisa. Yang berjuang kita, minta kekuatan Roh Kudus, ya. Aku tukang bohong kepada istri Tuhan, mari angkat bohongku, enggak bisa, ya. Ya, ada komitmen, aku tidak mau bohong lagi. Roh Kudus beri kemampuan dan kekuatan kepadaku. Nah, ini supaya gambar Allah, atau orang berkata citra diri Allah itu dikembalikan lagi kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Gem. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Saya ada titipan doa tadi dari Pastor Iskuros, ya. Kita akan berdoa untuk keluarganya, mau menjual tanah. Yang lain mungkin kalau ada, silahkan nanti bisa di komen chat box, nanti mungkin bisa sama-sama didoakan. Buat teman-teman yang lain yang mungkin menyaksikan secara offline, bisa menghubungi di nomor call center, IHK Call Center 0818621722, ya. Nanti akan diteruskan di WA teks, nanti bisa dilayanin. Baik, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, nanti doa berkat oleh Pak Gem, ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama beribadah melalui wadah online cell group GIC 4.0. Biarlah Tuhan, semakin hari kami semakin dikuatkan, kami semakin dimengertikan oleh karena Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami rindu berdoa, membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami menyatukan iman percaya kami untuk keluarga dari Pastor Iskuros yang mau menjual tanah. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kemudahan, biarlah tanah yang mau dijual bisa bertemu dengan pembeli yang tepat dan tanahnya bisa cepat laku. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk semua teman-teman kami yang online yang pada hari ini mengikuti ibadah melalui Zoom, keluarga Pastor Paulus, kemudian keluarga Pastor Charlton, keluarga Pak David Agus Saputra, keluarga dari Pak Hendri Giovanni, keluarga dari Pastor Iskuros Mandagi di Manado, keluarga dari Ibu Iva, keluarga Bu Marcel, keluarga dari Koni Kileoda dan Cilidia, keluarga Ko Rudi Wijaya, keluarga Ripka dan Suhendri, keluarga Ko Santo, keluarga Ko Yusuf, dan juga keluarga Ibu Tri. Biarlah Tuhan, mari Engkau lawat setiap kami, biarlah Engkau juga memberkati kesehatan kami, biarlah Engkau menilik setiap kerinduan hati kami, apa yang menjadi pergumulan kami, kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab,
Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apa yang dikerjakan, apa yang digumulkan, kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberikan jalan keluar. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang tidak pernah jauh. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua jemaat-jemaat IHK yang menyaksikan ini mungkin secara offline. Biarlah Tuhan juga menolong. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka ada yang sedang berkekurangan, kiranya Tuhan memberkati dan mencukupi. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan, studi, dan juga usaha mereka. Kiranya tangan Tuhan membuat mereka berkelimpahan. Biar kami juga sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain, untuk kami sama-sama lebih bersemangat, lebih rajin mencari Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami perlu lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kami tidak bisa bergantung harap kepada manusia, kami terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan juga memberkati pelayanan untuk hari Kamis besok, baik IHK yang di Manado maupun IHK Kota dan IHK Palem yang akan mengadakan ibadah. Biarlah Tuhan memberkati semua, kiranya semua yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati Indonesia, Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia Tuhan, supaya bangsa kami kembali dipulihkan Tuhan, dan banyak jiwa bertobat mencari Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, dan saatnya sebelum kami menerima doa berkat, kami akan bersama-sama mengepalkan tangan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari teman-teman yang kasih Tuhan, kita akan berkatakan kata-kata iman 3 kali dengan suara yang mantap dalam nama Tuhan Yesus. 3, 2, 1, ya. Saya percaya saya adalah Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ini adalah deklarasi iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan, kami percaya apa yang kami perkatakan pasti terjadi. Dan saatnya, sebelum kami berpisah, Tuhan kami rindu, Tuhan memberkati kami lewat hamba-Mu. Mari semua angkat kedua tangan kita dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu karena kami adalah biji mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Amin. Belum bisa minta waktu, teman-teman bisa dibuka videonya, saya akan mengabadikan ya, biar bisa ditaruh. Oke. Bisa dibuka videonya, Pastor Rudy, ada Pak David, ada L. Oke, saya akan menghitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, cheers. Oke, bisa diangkat jempolnya ya. Sekali lagi ya. 12. Bentar lagi 13. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat lagi gini. Jangan turun dulu, Os. Saya mau bicara sama Os ya. Oke, yuk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Pak David semua.